Ciri Haraki adalah tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Tidak mengutamakan dakwah kepada at-tauhid. Kita mau bacakan dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu ta'ala. Kata beliau, wa minal gharib annal manhajal haraki la yu'iru ihtimaman li mawdu'i ikhlasi din lillah. Bahwasanya manhaj haraki itu tidak mementingkan pembahasan masalah at-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Bahkan di antara mereka, di antara kelompok haraki ini banyak ya, bukan satu kelompok. Ada Ikhwan Muslimin, ada kelompok Hizbut Tahrir, ada kelompok namanya Sururi, mungkin sering ada orang-orang yang menyebut istilah sururi, betul enggak? Betul enggak antum sururi? Ya. Kadang perlu kita tanya kalau ada kata-kata itu antum sururi ya. Antum tanya apa itu sururi? Mungkin hanya dia mengatakan pokoknya sururi. Nah. Jadi perlu kita pahami di sini. Memang ada kelompok sururi, enggak menafikan. Kelompok sururi itu asalnya nisbat kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Atau dia ini adalah salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Kemudian dia hijrah ke kota atau ke Saudi Arabia, bukan hijrah ya, mungkin kerja dan sebagainya di Arab Saudi, terutama di daerah Qasim. Dan dia ingin untuk mengkolaborasikan, menggabungkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah ikhwan muslimin. Talbisul haq bil batil. Cuma salafinya hanya kedok saja. Namun isinya sebetulnya kelompok ikhwan muslimin. Jadi terkadang casing dakwah salafiyah. Manhajnya, casingnya seperti itu. Cuma kalau dibuka, yaitu kelompok akidah ikhwan al-muslimin. Di antara keyakinan kelompok sururiyah mengatakan bahwasanya kitab-kitab akidah salaf, kitab-kitab akidah salaf seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dan yang lainnya itu sama dengan tadi, tidak bisa menggerakkan, fihi jafaf, kering, Ini salah satu, sekali lagi, keyakinan kelompok Harakiyah, kelompok pergerakan. Harakah itu kalau secara bahasa artinya pergerakan, Itu tadi menggerakkan umat untuk menegakkan daulah Islamiyah. Entah dengan nanti akan ada poin yang berikutnya, melengsarkan pemimpin yang sudah ada. Itu ciri-ciri harakah. Namun ciri yang kedua tadi tidak mengutamakan dakwah kepada apa? Dakwah at-tauhid. Mereka mengatakan seperti yang diucapkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah salaf itu enggak menggerakkan umat. Apa yang bisa? Mereka banyak, di antara mereka, di Indonesia juga sama, mereka lewat kitab-kitab sejarah, pembahasan masalah perangnya Rasulullah SAW, itu yang bisa menggerakkan. Maka hati-hati, sekarang ini insya Allah ada juga pembahasan. Ini pembahasan kita 5 sesi 5 kajian 2 hari ini, itu ada saling keterkaitan. Namun tidak masalah, insya Allah namanya ilmu bermanfaat insya Allah. Betul enggak? Meskipun diulang-ulang insya Allah enggak bosan kan? Jadi
ciri haroka tadi, nggak mau ngajarkan kitab akidah. Ya. Mereka mengajarkan kitab sejarah, sirah nabawiyah. Dari situ mereka lewat apa? Ya, untuk memasukkan statement akidah-akidah mereka, memanasi umat, untuk menggerakkan umat. Ya. Namun yang sangat disayangkan, sekarang ini ada dari dai-dai kita yang mengatakan nggak mesti ngajari tauhid itu lewat akidah, lewat buku-buku akidah. Bisa lewat sejarah, bisa lewat fikih dan sebagainya. Ya, di sini kita katakan ini adalah kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun ada apa? Kebatilannya. Ya. Ulama-ulama ngarang kitab akidah itu agar apa? Dibaca, dibahas, ya. Dakwah salafiyah sangat kental dengan pembahasan kitab-kitab akidah. Kok sekarang apa digembosi? Enggak harus ngajari akidah itu lewat apa? Kitab akidah, bisa lewat apa? Sirah nabawiyah. Nah, ini ada bau-bau apa? Nah, di kelompok-kelompok harokah. Sekarang ini sudah malas ya dakwah kita ini illa man rahimallah ngajari kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Enggak mesti pembahasan akidah lewat kitab akidah. Jadi kalau misalnya ya, antum jangan marah kalau misalnya ada kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika dibahas masalah wudu, ya, dulu kan ada pembahasan akidahnya. Jadi ini talbisul haq bil batil. Jadi sekarang ini ada ya statement-statement seperti itu dari orang-orang kita. Ya, padahal ini sekali lagi sangat membuat kerancuan bagi dakwah salafin ataupun bagi jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok harokah ciri mereka di antaranya tidak mengutamakan dakwah kepada apa? At-tauhid. Kalau dibahas tauhid hanya sekedar apa? Kata orang Arab mururan kirama, lewat saja, ya. Tidak ada prioritas, tidak ada konsentrasi kepada pembahasan tersebut. Bahas mereka terkadang, ya. Namun tidak ada skala prioritas. Kalau dakwah salafiyah, al-firqah najiyah, dakwah yang paling utama dakwah tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka, ya. Yang membedakan adalah tadi. Kalau antum melihat, bisa dikatakan tidak pernah kelompok harokah membahas kitab Ushul Sunnah karangan Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ataupun kitab-kitab salaf yang lain. Karena apa tadi? Keyakinan mereka yang pertama, ilmu nggak menggerakkan untuk menegakkan daulah Islamiyah ataupun khilafah Islamiyah. Kitab-kitab akidah sudah kadaluarsa, ya. Pembahasan-pembahasannya hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Kata mereka sekarang ini pembahasan tahun politik, bahas masalah apa? Itu. Ya. Dan ini sekarang lagi sudah menggerogoti, menular kepada dai-dai kita. Makanya ada pembahasan masalah apa? Krisis akidah wal manhaj. Insyaallah kita bahas lebih panjang lagi. Intinya bahwasanya kelompok harokah ciri khasnya diantaranya tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pernah membahas masalah ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ini adalah syirik, ini adalah bentuk menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jarang, ya. Bahkan banyak di antara mereka karena intinya menggerakkan massa, mereka istilahnya sumbum bukmun. Mereka bisu, tidak mau nahi mungkar dalam masalah syirik. Nanti apa? Memecah belah umat. Ya. Nanti akan membuat umat lari dari dakwah. Ya. Itu yang mereka lakukan. Tidak memprotaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Tidak mau memerangi kesyirikan dalam uluhiyah. Padahal ini intisari dakwah Nabi dan para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya mereka an ibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah apa? At-taghut, setiap sesembahan selain Allah. Dan ini sekali lagi
kesepakatan dakwah para nabi, para rasul sejak rasul yang pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa intisari dakwah beliau selama 900 tahun? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya tentang tauhid. 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali dakwah apa? At-tauhid. Dan ini juga merupakan ciri pengikut Nabi kita Muhammad SAW, dakwanya dakwah tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada jalannya Allah, kepada tauhidullah. Enggak menyuruh kepada partai, enggak menyuruh kepada yang lainnya, namun menyuruh kepada tauhidullah, kepada agama Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kalau kita mau tahu siapa dakwah yang di atas kebenaran, ini cirinya. Berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu tadi. Maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kemudian kata Allah, wa subhanallah, maha suci Allah. Ini jalannya Rasul. Dakwanya Rasul apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrikin. Ini intisari dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi Muhammad. Dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kalau ada dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini, yaitu tadi, di atas tauhid memerangi syirik, maka dia bukan dakwah yang mengikuti dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dai yang tidak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini dai yang menyimpang dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, entah yang sudah gelarnya doktor, profesor, entah yang lulusan Madinah, Mekah, apalagi yang lulusan lokal, kalau nggak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini sekali lagi bukan termasuk ana wa manit taba'ani. Jelas sebetulnya, dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah sahihah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah.